الرحمن الرحيم نويت والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى ونوي بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وباطننا وما علمه الله من صالح النيات أن الله يدخل نياتنا في نية الصالحين وجعلنا وإياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين والمحبة والتمكين. اللهم أكرمنا بالعلم وزينا بالحلم وجملنا بالتقوى والاستعاذة وأعذنا من موجبات الندامة بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Kita lanjut di buku Safinatul Najah. Kemarin belajar cara mengubur jenazah. Hari ini sudah masuk di bab yang terakhir. Bab yang terakhir dari jenazah. Tapi ini sudah urusan meninggal sudah wafat, sudah selesai. Urusan jenazah sudah selesai setelah kita kemarin menguburkan atau mengubur jenazah tersebut. Sudah selesai bacaannya doa, kita habis itu pulang. La haula wala quwwata illa billah. Tapi ada kejadian di waktu kita lagi mengubur orang, kadang-kadang ada beberapa hal yang kejadian atau jadi seperti apa? Seperti kalau bilang dia wafat nggak ada yang mandiin, belum kesempatan atau belum dapat mandi, mereka taruh di makamnya aja, tidak ada mandi, itu harus kita keluarin biar mandi. Juga kalau ada yang taruh tidak tahu kiblat, harus mereka keluarin orang tersebut taruh ke hadap kiblat. Atau seperti kadang-kadang perempuan yang meninggal waktu melahirkan, dia wafat tapi anaknya masih kita lihat di perutnya, di kulit anaknya masih bergerak. Itu harus kita kalau mereka mengubur atau taruh di makamnya tapi tidak keluarin, itu harus keluarin. Ini bab alasan membongkar kuburan jenazah. Bab ini tadi bilang tambahan karena bisa jadi juga kalau ada harta jatuh di dalam maka kubur tersebut, boleh buka atau membongkar kabar itu atau kubur tersebut biar keluarin hartanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala faslun yumbashul mayyitu li arba'. Yumbashul mayyit li arba'. Ini wajib. Ada wajib yumbashul mayyit min al-qabri wujuban liwujud ihda khisal. Wujub, wajib. Kalau tidak mandi, kalau tadi bilang ada harta yang jatuh di kubur tersebut, itu wajib kita buka. Tapi kapan? Ini yang kita belajar hari ini. Yumbashul mayyit li arba' khisal lil-ghusli. Lil-ghusli idza lam yataghayyar. Jadi bilang kalau tidak mandi di sini untuk apa? Dimandikan jika belum dimandikan. Itu ada beberapa alasan, kadang-kadang jadi seperti itu. Tapi syariat Islam atau agama Islam masih mengagungkan tubuh manusia walau dia wafat. Ini satu. Yang kedua, ini wajib bukan kepada orang yang meninggal. Meninggal tidak bisa mandi, sudah selesai. Tapi ini wajib kepada orang yang masih hidup. Jadi harus kita mandiin orang yang meninggal atau yang jenazah. Sekarang jenazah. Syaratnya kapan itu? Idza lam yataghayyar. Dengan syarat jasadnya belum rusak atau berubah. Maksudnya 1 hari. Masih 1 hari.
bisa 24 jam masih bisa. Tapi juga kita lihat ke tempatnya, cuaca tempat tersebut bagaimana. Kalau seperti contoh itu Hadramut, Makkah, Arab Saudi itu panas. Kalau mereka taruh sudah 24 jam atau satu hari sudah tidak bisa keluar. Seharus lanjut. Tapi kalau masih 1 jam, 2 jam, ada yang bilang, bagaimana kamu taruh ini fulan belum mandi, ya harus kita mandiin dulu. Ya boleh, masih 1 jam, 2 jam. Boleh, itu syaratnya kalau badannya atau jasad mayit belum berubah atau tidak rusak. Boleh keluarin orangnya mandi. Hal-hal yang susah kita tidak bisa mandiin, kita sudah kemarin jelasin, seperti yang mungkin bilang bakar, itu badannya sudah, kita kalau mau mandiin mungkin dagingnya luntur atau keluar, itu sudah caranya juga sesuai keadaan badannya. Tidak harus kita seperti yang kita belajar bersihin 4 kali, 1 kali, 2 kali, 3 kali, ya cukup siram air sesuai yang kita bisa. Orang yang mungkin bilang apa namanya ini, seperti kita bilang kecelakaan mobil itu, kadang-kadang ada berapa orang sampai badannya hancur, tulangnya, badannya, sampai kita tidak bisa mandiin atau urusan mandi itu jadi susah. Ya yang kita bisa aja. Bukan seharus 3 kali sabun sama itu, sama yang kita kemarin jelasin, harus bersihin kepalanya, bersihin wajahnya, bersihin bulu-bulunya atau rambut di badannya. Ya itu sudah semuanya tidak bisa. Ini masuk juga. Kalau kita seperti tadi, ada fulan setelah kebakar itu, atau kena bakar sampai mereka taruh aja. Ada yang bilang, ayo kita keluarin. Kalau kita keluarin tidak bisa lagi. Jadi tidak boleh. Itu wajib kalau badannya masih biasa, masih sehat, kita bisa atur. Itu hasilnya. Yang kedua, walil mali idza dufina ma'ahu, untuk ambil harta jika dikubur bersama. Ambil harta itu mungkin kita bilang sekarang juga bisa. Bisa kalau dia punya duit, taruh di kantongnya waktu dia turun bantu orang, itu kalau yakin di sana. Kalau yakin hartanya di sana. Tapi kalau dia ragu, harta saya di mana? Tadi saya bawa berapa juta itu di kantong saya, tapi setelah itu walhasil dia enggak tahu di mana tempatnya atau di mana hilang, tidak boleh. Tapi kalau yakin, mungkin ada yang bilang sama beliau, saya lihat waktu kamu lagi bantu orang jenazah, itu harta kamu jatuh. Mau bilang lupa atau tidak bisa karena sibuk, ya itu jadi yakin. Boleh kita bongkar kubur tersebut, keluarin harta. Hartanya juga ada syarat. Syaratnya harta yang banyak. Ini $100, $100. Sedikit ini. Sedikit, tidak boleh bongkar. Ya 20, 50. Tapi mungkin bilang jutaannya ini. Kenapa mereka bilang harus? Kenapa mereka bilang harus? Karena itu masuk di mubadzir. Masuk di mubadzir, taruh harta di tempat yang enggak ada manfaat. Manfaatnya apa? Sama orang meninggal. Enggak ada, bukan maksud saya taruh, tapi taruh. Itu harta kamu berapa juta atau kurang lebih itu. Mungkin bilang harta yang lumayan, itu tidak boleh taruh di situ. Kalau sengaja haram. Kalau sengaja dia taruh, haram. Tapi seperti tadi dia jatuh, tidak tahu. Ini yang masalahnya, kita bilang wajib bongkar kubur tersebut biar keluarin harta.
Kalau sedikit malah la yafakar bi, itu sedikit ya sedikit aja, ini tidak masalah juga, tidak boleh. Terus ilal qiblati. Idza lam yataghayyar. Sebelumnya masih ada, tadi bilang apa? Yang pertama mandi, yang kedua litaujihihi ilal qiblah, untuk dihadapkan kiblat. Itu kalau ada salah, atau seperti yang sekarang jadi di Gaza. Mereka di dalam satu rumah, hancur rumah atas mereka, kita nggak tahu siapa ke sini, siapa di situ. Itu boleh kita keluarin mereka, taruh ke hadap kiblat. Walau mereka sekarang sudah jadikan makam, ada berapa rumah, berapa tempat sudah jadi kayak makamnya atau kubur. Harus kita keluarin, taruh di makamnya. Apalagi itu di dalam makam. Ini semuanya masalah berkira. Kalau ada, jika ada, tidak ada mungkin jemaah muslimin taruh satu orang di tidak hadap kiblat. Itu kalau ada salah, kalau ada mungkin bilang seperti mungkin bilang musibah kemarin itu corona, sampai mereka yang taruh orangnya di makamnya atau di kubur itu bukan non muslim, mereka tidak tahu bagaimana, taruh aja wajahnya ke bawah atau ke atas atau ke belakang. Itu mungkin bisa bilang, bisa jadi kalau yakin, atau ada yang bilang tadi kita taruh fulan tidak lihat menghadap kiblat karena tidak tahu atau bagaimana caranya, harus kita bongkar kubur tersebut, arahin orangnya ke hadap kiblat. Yang ketiga itu pertama mandi, yang ketiga lil qiblah, yang kedua lil qiblah, yang ketiga untuk harta yang tadi kita sudah jelasin, yang keempat untuk perempuan tadi, untuk menyelamatkan janin anak itu. Wa lil mar'ati idza dufina janinaha ma'aha wa amkanat hayatu. Ada syarat untuk menyelamatkan janin anak yang dikubur bersama ibunya dan dimungkinkan masih hidup. Kalau masih hidup atau kalau masih bergerak, ada yang taruh, waktu mereka taruh, ada yang lihat ini masih anaknya kayak masih bergerak, itu harus kita bongkar kubur tersebut, keluarin anak dari perut ibunya. Kita kemarin sudah jelasin, boleh buka. Kalau dia wafat, anaknya masih bergerak di dalamnya, itu boleh buka. Tapi kalau mereka tidak tahu hukum tersebut, bilang ya tidak boleh kena orang meninggal, ya terus seperti biasa. Kadang-kadang kalau ada orang itu banyak mendapat, fulan bilang enggak boleh, ini bilang boleh, enggak. Sudah biarin aja itu. Terus dapat orang yang faham agama, bilang sama mereka bagaimana, mereka bilang tadi anaknya masih bergerak, kita bisa. Tapi lihat itu kalau masih apa itu dan dimungkinkan masih hidup. Dapat kabar itu setelah 1 jam, 2 jam dari waktu tadi kubur. Ini masih mungkin masih hidup. Tapi setelah 2 hari, 3 hari, ya sudah. Tidak mungkin kita keluarin anak dari mulut ibunya, juga tidak mungkin hidup. Sudah, karena bisa mati karena panas di dalam atau oksigen sudah habis. Itu kalau ada mukjizat atau ada karamah, itu masalah lain. Tidak bisa bilang itu di tangan Allah Ta'ala, kita tidak bisa ingkari. Sampai mereka kasih cerita itu di zaman tabi'in atau tabi'in. Ada satu orang pergi jihad fi sabilillah, tapi dia sayang karena istrinya baru hamil. Dia waktu keluar tidak bilang astaudi'ukumullah dua-duanya, kamu sama anak. Dia pegang perut istrinya, bilang saya titip anak saya di sama Allah Ta'ala.
Tidak bilang dua-duanya, istri sama anak. Setelah dia datang, mereka bilang istri kamu sudah meninggal. Karena dia bukan seperti sekarang tidak ada HP, tidak ada ini. Mereka setelah dia datang, mereka bilang sama beliau, istri kamu meninggal. Berapa hari sudah berapa? Mereka bilang ya sudah berapa waktu ini baru. Bilang saya mau lihat makamnya atau kubur. Mereka bawa ke sini menggali kubur tersebut atau digali kubur tersebut, buka lihat anak hidup, ibunya sudah badannya sudah apa? Sudah rusak, badan perempuan sudah rusak kecuali satu arah. Ada satu payudara yang masih segar, anak bisa minum dari situ. Ya, setelah dia keluarin anak masih hidup, sudah keluar dari perut ibunya. Bagaimana aturannya, bagaimana itu aturan Allah Ta'ala, mereka nggak tahu. Tapi ceritanya waktu dia kayak sedih atau bilang wahai Tuhanku, kamu jaga atau melindungi anak saya, kenapa tidak istri juga dapat mimpi, karena kamu bilang kemarin titip anak aja, tidak bilang titip dua-duanya. Allah Ta'ala menjaga atau lindungi yang kamu titip aja. Itu jadi sunnah. Kalau ada yang musafir, kita tahu hadis Rasulullah SAW bersabda, Astaudi'ullaha dinaka wa amanataka wa khawatima amalak. Aku titipkan agamamu, amalmu, juga husnul khatimah. Itu sunnah. Hadis dari Nabi Muhammad SAW. Setiap orang mau pergi, anak, suami, keluarga, teman, kamu bisa bilang sama beliau, Astaudi'ullah. Juga dia bilang qabiltul wada' atau juga astaudi'ukumullah. Atau saya mau pergi dari rumah, juga bilang sama istri dan anak. Itu sunnah. Ini mungkin ceritanya kayak luar biasa, tapi itu sudah jadi ceritanya masyhur di zaman tabi'in. Ya, subhanallah. Mereka bilang, bagaimana kamu tahu anakmu masih hidup? Dari mana? Dia bilang karena saya tadi atau waktu pergi sudah dititipkan anak sama titipkan anak. Jadi yakin masih ada. Tidak mungkin Allah Ta'ala hilang yang saya titip. Tidak mungkin bongkar itu perjanjian tersebut. Tapi juga harus kita paham atau yang kita kemarin belajar, hati-hati sama kata-kata kita. Dengan doa, dengan bicara, dengan bercanda. Harus hati-hati. Biar tidak tidak kena had seperti itu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bab yang terakhir dari alasan apa membongkar atau dari bab jenazah. Dari bab jenazah, bab yang terakhir ini yumbashul mayyit li arba' khisal. Tadi kita ada bab ini bukan bilang bab resmi, tapi di sini ada tambahan sedikit. Apa itu tambahan sedikit? Tadi bilang harus ada yang membantu kamu kalau mau mandiin orang jenazah atau mandi jenazah. Bagaimana caranya? Itu hukumnya apa? Di sini ada bab khusus namanya al-isti'anat, hukum memberi bertolongan. Memberi bertolongan itu waktu ini umum. Memberi bertolongan kepada orang lain. Faslun al-isti'anat arba' khisal mubahah. وخلاف الأولى ومكروهة وواجبة. في المباحة هي تقريبا isti'anat saya mau bantu orang, guru, murid, teman, saya kerja di masjid mau bantu orang kasih air ke depannya biar dia wudu. Itu mubah, boleh kamu
maju atau bantu, kasih air ke depannya biar bisa wudu. Itu pertama. Yang kedua ada khilaful aula. Ya, khilaful aula itu lebih afdal tidak. Apa itu? Bantu siram air untuk orangnya. Sabbul ma. Ala nahwal mutawaddi. Ya. Yang ketiga al-makruha. Hiya liman yaghsil a'dha'ahu. Itu ada bantuan makruh. Makruh. Kapan itu? Kalau saya cuci atau bantu fulan biar dia wudu. Saya apa bahasa Indonesia bilang apa? Bilas badan atau apa itu namanya bahasa Indonesia? Siapa yang bantu? Mandi, Syekh. Bukan mandi, bukan. Dalk, yadluk jasadahu. Ya fulan lagi wudu, dia enggak mau wudu. Saya yang wudu sendiri. Dia sehat. Itu makruh. Manja istrinya, suaminya enggak mau wudu. Membantu mewudukkan gitu ya. Tapi membantu sampai dia bukan kasih air aja, Bu. Oh, menggosok mereka ya? Menggosok anggota wudu. Bukan karena sakit gitu ya? Kalau Enggak, ini kita bilang yang lagi sehat. Ini makruh. Jadi bilang mubah. Saya kasih air ke depanmu, silakan. Ini mubah. Khilaful aula itu kalau sabbul ma. Saya dari jauh, dari atas itu siram aja. Itu khilaful aula. Ya, boleh, tidak boleh, lebih afdal, tidak boleh. Itu sekarang makruh. Makruh kalau sampai bantunya menggosok ke anggota wudu. Mungkin bilang suami, istri, mungkin bilang teman, bercanda sama dia, fulan, mau saya bantu wudu. Ya, boleh, silakan. Itu makruh, tidak boleh. Makruh bukan haram, masih bukan haram. Tapi makruh. Kalau dia tinggal atau tidak melakukan hal tersebut, niatnya ikut hukum syar'i, ya dapat pahala. Tapi kalau dia melakukan tidak dapat dosa. Ini namanya makruh. Wal wajib hiya lil marid 'inda al-'ajz. Itu wajib kita bantu yang tak dibilang. Orang sakit wajib kita bantu. Biar dia itu kalau dia tidak bisa, tapi kalau dia masih bisa wudu, masih bisa menggosok ke tangannya, kakinya, ya itu sendiri. Ya, tapi kalau sudah sakit sampai tidak kuat harus kita bantu, ini wajib kita bantu orangnya. Yang makruh, yang khilaful aula itu untuk orang yang lagi sehat. Wallahu alam. Jadi di sini bisa masuk orang yang meninggal. Orang yang meninggal bagaimana? Kalau kita tidak bantu, kita kasih air, ayo mandi, tidak bisa. Ya mungkin kita sudah siram dia, ayo gosok atau mengosok ke badan, tidak bisa. Ya, sekarang kita bilang saya seperti tadi bilang mandiin langsung atau kasih atau bantu beliau, itu jadi wajib karena orang yang meninggal sama orang yang sakit tidak bisa wudu. Ja'alana Allah wa iyyakum min ahli al-iman, razaqana wa iyyakum al-fahma wal faida wal ma'rifa wal yaqin innahu akramul akramin wa arhamur rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah. Kita bab yang berikutnya bab zakat harta. Insyaallah kita minggu depan kita lanjut. Barakallahu fikum.